Bab ke-368, JDMPS 3, Jebakan. Yang, kenapa kamu nggak bilang apa-apa kalau mau pergi? Aku bagaimana? Aku nggak bisa tanpa kamu. Heks. Rio menangis sembari memeluk gundukan tanah. Istighfar Eri, kamu nggak boleh menangis berlebihan begini. Kasihan Nur. Ucap Reki sembari mengusap-usap punggung sahabatnya itu. Ya Eri, ini Kodarullah namanya. Kamu yang sabar ya Eri. Timpal Reno. Aku sendirian sekarang. Heks, aku nggak punya teman cerita lagi. Aku nggak punya teman tidur lagi. Heks. Rio kembali terisak sembari memeluk Reki. Ya, kan masih ada kami ya. Ayah boleh tinggal di rumahku. Ucap Rizky sembari menyeka air matanya. Iya, ayah juga boleh tinggal di rumahku. Ayah tidak akan sendirian. Ada anak dan cucu ayah yang akan menghibur ayah. Timpal Rizka. Tapi Umi kalian berbeda. Dia segalanya bagi ayah. Dia belahan jiwa ayah. Ayah nggak bisa tanpa dia. Ujar Rio. Ya sudah, yang penting sekarang kita pulang dulu ya Eri. Nur pasti sedih kamu tangisi seperti ini. Ucap Reki. Tapi aku masih mau di sini. Ucap Rio. Ayah harus ingat. Semalam tensi ayah sudah mencapai 200/140 mHg. Sekarang ayah harus dicek ulang tensinya setelah minum obat penurun hipertensi. Ujar Rizka. Harusnya nggak usah diobati, biar ayah cepat nyusul ibumu. Ucap Rio. Ayah jangan bilang begitu. Kehilangan ibu sudah membuat hati kami hancur. Apa ayah tidak kasihan sama kami berdua? Tanya Rizky. Rio menoleh ke arah Rizky dan Rizka. Terlihat sekali kalau mata kedua anaknya itu juga sudah membengkak. Rio kemudian membentangkan tangannya, dan mereka bertiga pun berpelukan sembari menangis. Grab. Reki menggenggam erat tangan Anissa. Entah kenapa, membayangkan kematian, dia lebih ingin mati duluan daripada Anissa. Dia tidak bisa membayangkan saat kehilangan belahan jiwanya yang sangat spesial itu. Setelah berusaha membujuk Rio, mereka pun akhirnya kembali pulang ke rumah pria renta itu. Ini seperti mimpi bagiku. Aku tidak menyangka kalau Nur akan meninggalkan aku secepat ini. Ucap Rio. Apa kamu tidak punya firasat apapun sebelum Nur meninggal? Tanya Reno. Rio berpikir sejenak, dan tidak lama kemudian pria beruban itu pun tersenyum. Sudah seminggu ini Nur sangat manja. Tidur minta dipeluk, makan kadang minta disuapi. Terus rambutnya juga minta dikepang. Aku pikir itu hal yang biasa. Kalau tahu dia. Suara Rio kembali tercekat di tenggorokannya, dengan air mata yang meleleh di pipinya. Rizky kemudian mengusap-usap punggung Rio. Semoga Nur bahagia di sana. Apalagi sebelum meninggal, kamu sudah memanjakannya. Ujar Reki. Tapi kalau aku tahu dia akan meninggal, aku pasti tidak akan melepaskan genggaman tanganku, pelukanku, dan aku akan selalu memanjakan dia seperti anak bayi. Aku merasa waktuku bersamanya sangatlah singkat. Ucap Rio. Grab. Rifki langsung spontan menggenggam tangan Kanza, begitu juga pasangan tua lainnya yang sangat takut kehilangan pasangan mereka masing-masing. Sayang, jangan tinggalkan aku ya. Aku takut sendirian. Ucap Rifki. Kenapa abang berpikir seperti anak-anak? Kita semua pasti mati, dan sekarang kita sedang menunggu giliran. Ucap Kanza. Pokoknya jangan. Lebih baik aku yang duluan. Ucap Rifki sembari memeluk Kanza. Kalau seperti itu aku yang gak akan sanggup. Aku juga tidak suka sendirian. Ucap Kanza sembari menitikkan air mata. Om Rio benar. Rasanya masih singkat tak bersama. Kita juga jarang menghabiskan waktu karena bekerja. Sepertinya perusahaan kita suruh ambil alih anak-anak saja. Aku sudah gak mau mengurus perusahaan. Kita suruh Deki saja yang ambil alih.
Dan kita tiap harinya akan benar-benar mencetak kenangan indah untuk kita berdua. Ucap Rifki. Kalau abang maunya begitu, kita bicarakan sama anak-anak. Menurutku Bang Deki lebih cocok mimpin perusahaan, karena memang itu bidang yang dia geluti. Bang, apa kalau orang tuaku aku ajak tinggal bersama kita? Abang akan keberatan? Tanya Kanza. Tidak. Itu lebih bagus kalau mereka mau tinggal bersama kita. Aku mengerti apa yang kamu rasakan saat ini, kamu hubungi saja mereka. Ucap Rifki. Makasih Bang. Ucap Kanza. Rifki mengangguk. Eri, kami pamit pulang dulu ya. Kalau kamu merasa kesepian atau butuh teman ngobrol, kamu bisa minta antar sama supir pribadi buat datang ke rumahku. Kamu bisa tidur di rumahku, kapanpun kamu mau. Ucap Reki. Ya Eri, kamu juga boleh main ke rumahku kapanpun kamu mau. Timpal Reno. Makasih sudah menghiburku. Ucap Rio sembari menyeka air matanya. Satu persatu keluarga Abdullah meninggalkan kediaman Rio. Begitu juga dengan keluarga Reno. Sesampai di rumah Reki sudah tidak bisa membendung perasaannya lagi, dan segera memeluk Anissa dengan posesif. Aku tidak tahan lagi untuk mengungkapkan ketakutanku. Jujur, saat melihat jasad Nur, aku malah membayangkan hal yang menakutkan lainnya. Aku membayangkan kamu yang sedang terbaring di sana. Dan itu rasanya sesak sekali. Ucap Reki. Jangan kekanakan. Kita ini memang sudah mendekati usia yang memang seharusnya pergi dari dunia ini. Bahkan sedikit orang yang bisa bertahan hidup di usia 80 tahunan seperti kita. Jadi syukuri saja bonus yang diberikan Tuhan, agar kita bisa menikmati sisa hidup berduaan. Ucap Anissa. Nanti saat kita pergi dan Tuhan menyuruhku memilih bidadari di surga, aku akan tetap memilihmu menjadi bidadari surgaku. Ucap Reki. So sweet. Ucap Anissa sembari terkekeh. Kok kamu ketawa sih, Mi? Tanya Reki. Habisnya kita sekarang ini persis kayak anak biji yang sedang jatuh cinta. Jawab Anissa. Aku memang jatuh cinta sama kamu setiap hari. Aku tidak tahu kenapa, tapi perasaan cinta itu semakin hari malah semakin bertambah besar. Ucap Reki. Aneh sekali. Bukannya semakin tuir, semakin berkurang ya? Ucap Anissa. Oh, jadi kamu begitu perasaannya sama aku? Tanya Reki. Anissa kemudian mengalungkan kedua tangannya di leher suaminya itu. Bahkan perasaanku terhadap Koko bisa 2 kali lipat dari yang Koko rasakan. Kalau perasaan Koko 100 ton, makan aku 200 ton. Ucap Anissa. So sweet. Ucap Reki yang membuat keduanya terkekeh bersama. Sesaat kemudian mereka larut dalam ciuman yang memabukkan. Bang, abang kenapa melamun? Tanya Aliza. Entah kenapa aku merasa tiap kali aku merasa bahagia, satu persatu keluarga kita pergi meninggalkan dunia ini. Aku jadi takut bahagia kalau begini caranya. Jawab Deki. Maksudnya bang apa? Tanya Aliza. Waktu itu kita membagikan kabar bahagia tentang kehamilan kembar 3 anak kita, Opa Dirim yang meninggal. Sekarang saat kita menerima hadiah dari sepupu kita, Oma Nur yang meninggal. Jawab Deki. Abang gak boleh gitu. Perkara ajal itu urusan Tuhan. Ucap Aliza. Grab. Deki kemudian memeluk Aliza dengan erat. Aku hanya takut kesedihan itu bergilir ke keluarga inti kita. Opa dan Oma sudah sepuh. Begitu juga dengan orang tua kita. Aku hanya takut kehilangan mereka. Aku belum siap. Ucap Deki. Mereka akan panjang umur. Ucap Aliza. Aku juga berharap begitu. Ucap Deki. Sekarang mending kita turun ke bawah buat makan siang. Aku sudah lapar banget, Bang. Ucap Aliza. Ah, iya. Kasihan anak-anak kita pada kelaparan ya.
Ucap Deki sembari mengusap perut Aliza. Deki dan Aliza kemudian turun ke bawah untuk makan siang bersama. 1 bulan kemudian. Mama kenapa? Tanya Arsy. Nggak tahu nih, bangun tidur pinggang mama rasanya sakit sekali. Jawab Siaren. Ya sudah kita pergi kerja naik mobil aja kalau gitu. Ucap Arsy. Iya sudah ayo. Ucap Siaren. Siaren dan Arsy pun pergi ke kantor bersama. Di sepanjang jalan mereka berbincang seputar pekerjaan. Masih belum ada titik terang pelaku pengedar waktu itu? Tanya Siaren. Belum. Salut, mereka licin seperti belut. Tapi aku percaya satu hal. Sepandai-pandai tupai melompat, dia pasti akhirnya akan jatuh juga. Tinggal tunggu waktu saja. Jawab Arsy. Berhati-hatilah. Jangan karena ambisius ingin menangkap penjahat itu, kamu jadi membahayakan nyawamu sendiri. Jangan pernah bergerak sendiri walau kamu melihat mereka sedang transaksi di depan matamu. Lakukan pengintaian yang matang, barulah lakukan penyergapan. Ucap Siaren. Aku mengerti. Ucap Arsy. Tidak berapa lama kemudian mereka pun sampai. Saat di parkiran dia bertemu dengan Mahendra. Loh Shi, tumben kamu bawa mobil? Tanya Mahendra. Ya, pinggang mamaku sedikit sakit, jadi nggak kuat kalau bawa motor. Jawab Arsy. Rangga sudah datang? Tanya Arsy. Nggak tahu. Aku juga baru nyampai. Jawab Mahendra. Ya sudah ayo kita masuk. Ucap Arsy. Mahendra dan Arsy kemudian masuk ke dalam. Seperti biasa mereka akan melaksanakan apel pagi sebelum melaksanakan tugas. Dan saat jam istirahat makan siang, Rangga lagi-lagi mengajak Arsy makan siang di luar. Makan mie ayam Pak Tris sajalah. Aku lagi malas keluar. Ucap Arsy. Tumben. Biasanya kamu bilang bosan. Ucap Rangga. Kali ini pengen. Udah 2 mingguan gak makan mie ayam Pak Tris. Ucap Arsy. Ya udah ayo. Hen, ayo ke kantin. Ucap Rangga setengah berteriak. Kalian duluan saja, nanti aku nyusul. Ucap Hendra setengah berteriak. Arsy dan Rangga kemudian pergi ke kantin untuk makan siang bersama. Tidak berapa lama kemudian Mahendra datang dengan langkah tergesa-gesa. Ada apa? Kenapa kayak dikejar hantu gitu? Tanya Arsy. Shi, aku boleh pinjam mobil kamu nggak? Ban motorku kempes, aku mau ke apotik buat beliin mamaku inhaler. Asmanya kumat dan ternyata. Belum selesai Mahendra bicara, Arsy melemparkan kunci mobilnya ke arah Mahendra. Cepatlah beli. Ucap Arsy. Makasih Shi. Ucap Mahendra sembari menyambar kunci mobil dari tangan Arsy dan bergegas pergi. Kamu bawa mobil hari ini? Tanya Rangga. Ya, soalnya mamaku lagi sakit pinggang, jadi agak sakit kalau bawa motor sendiri. Jawab Arsy. Sebenarnya malas bawa mobil. Macetnya itu yang bikin gak tahan. Sambung Arsy. Iya sih. Makanya aku gak pernah ngantor bawa mobil. Ngomong-ngomong ada yang baru nih. Ucap Rangga sembari menarik tangan kiri Arsy. Oh ya iya dong. Aku belum cerita ya. Sekarang kan aku sudah punya pacar. Ucap Arsy. Pak pacar. Jadi ini dari pacar kamu? Tanya Rangga. Iya. Berli asli nih. Ucap Arsy. Berli? Ulang Rangga. Berlian Rangga. Gitu aja gak mudeng. Ucap Arsy. Ah, sakitnya hatiku. Ucap Rangga sembari mengurut dadanya. Lebay. Ucap Arsy sembari terkekeh. Apa laki-laki itu sangat kaya dan tampan?
hingga kamu mengabaikan aku yang selalu bersamamu setiap hari? Tanya Rangga. Dia memang memilih keduanya. Kamu itu nggak cocok dijadikan pacar atau suami. Tapi cocok untuk dijadikan sahabat. Aku sangat nyaman dengan persahabatan kita, sama seperti aku dan Hendra. Jawab Arsy. Ya deh. Ucap Rangga dengan bibir memberengut. Setelah meminjam mobil Arsy hampir 1,5 jam, Mahendra akhirnya kembali dan memberikan kunci mobil pada Arsy. Bagaimana keadaan ibu kamu, Hen? Tanya Arsy. Agak mending setelah diberikan inhaler. Makasih ya, Sy. Berkat mobil kamu aku jadi bisa menyelamatkan ibuku. Entah kenapa aku jadi pinjam mobilmu, padahal ada motor patroli. Jawab Mahendra. Padahal ada motorku juga. Timpal Rangga sembari terkekeh. Bawaan panik kali ya? Ucap Mahendra. Ya ampun, gak apa-apa kali, Hen. Kamu itu sahabatku, mana mungkin aku gak pinjamin kamu mobil? Ucap Arsy. Sekali lagi makasih ya. Ucap Mahendra. 10 hari kemudian. Sy, ini undangan pernikahan anaknya Pak Marwan buat kamu. Ucap Rangga. Anak Pak Marwan merit? Jadi kita datang pas kapan? Tanya Arsy. Kayaknya pas resepsi aja kali ya. Ucap Rangga. Oke. Jawab Arsy. Ya sudah. Sampai ketemu besok malam. Dandan yang cantik, biar mataku selalu segar. Ucap Rangga sembari terkekeh. Dress kodenya apa nih? Tanya Arsy sembari membuka plastik undangan berwarna gold. Hitam. Oke, baiklah. Sepertinya aku punya beberapa gaun berwarna hitam. Ucap Arsy. Kamu akan selalu cantik pakai baju apapun. Apalagi kalau nggak pakai baju sama sekali. Ucap Rangga sembari terkekeh. Rangga pengen minta ditabok ya mulutnya? Udah masuk ke ranah hukum nih. Undang-undang pelecehan. Ucap Arsy sembari mata mengerling. Ampun Buk Polwan. Ucap Rangga sembari menangkupkan kedua tangannya. Ayo waktunya pulang. Ucap Arsy. Rangga dan Arsy kemudian berjalan ke arah tempat parkir. Mereka pun berpisah di sana dan menaiki kendaraan masing-masing. Dan keesokan harinya Arsy berdandan dengan sangat cantik karena dia akan pergi ke acara resepsi pernikahan. Di salah satu gedung mewah. Mama gak pergi, Ma? Tanya Arsy. Mama lagi gak enak badan. Mama titip amplop aja ya. Ucap Siaren. Ya sudah biar aku aja yang isi amplop. Ucap Arsy. Makasih. Kamu pergi sendiri? Tanya Siaren. Ya. Jawab Arsy. Bawa mobil saja. Kalau pakai motor nanti dandananmu berantakan. Ujar Siaren. Ya Ma. Aku berangkat dulu ya Ma. Bilang aja sama Papa kalau aku berangkat kondangan dulu. Ucap Arsy. Ya, hati-hati. Ucap Siaren. Arsy yang berpenampilan sempurna segera meluncur dari rumahnya. Saat di jalan, Rio tiba-tiba menghubungi dirinya. Aku lupa menghubunginya. Gumam Arsy. Arsy kemudian menggeser layar ponselnya untuk menerima panggilan itu. Rio mengerutkan dahinya saat melihat Arsy tampak memukau. Sayang, kamu mau kemana? Kok dandan cantik gitu? Tanya Rio. Mau selingkuh? Jawab Arsy asal. Kamu ada di jalan mana sekarang? Aku akan menyusulmu. Siapa yang berani merebutmu dariku? Tanya Rio. Jangan lebay. Aku mau pergi kondangan. Anak bosku menikah tadi siang dan malam ini resepsinya. Jawab Arsy. Kamu kondangan gak ngajak aku? Malu ya? Tanya Rio dengan bibir mengerucut.
Enggak. Takutnya kamu bosan, terlebih nggak ada yang kenal. Tamu undangan rata-rata dari satuan kepolisian dan juga tentara. Takutnya kamu canggung. Jawab Arsy. Ya udah hati-hati. Jam berapa kamu pulangnya? Tanya Ryu. Mungkin jam 10 atau 11. Jawab Arsy. Ya udah hati-hati ya. Love you. Ucap Ryu. Love you too. Jawab Arsy. Kedua sejoli itu kemudian sama-sama mengakhiri panggilan itu. Tidak berapa lama kemudian Arsy tiba di gedung. Dia pun bertemu dengan Rangga. Mahendra mana? Tanya Arsy. Kamu tahu nggak sih kalau malam ini ada razia gabungan? Tanya Rangga. Enggak. Siapa yang turun? Bukankah semuanya diundang untuk acara malam ini? Kenapa tidak malam lain saja? Tanya Arsy. Aku juga baru tahu. Di anggota reserse cuma Mahendra yang ikut bergabung. Sisanya divisi lain. Jawab Rangga. Kok Mahendra nggak bilang? Tanya Arsy. Tadi dia sempat nelpon aku. Dia nanya, apa aku ikut razia atau tidak malam ini? Aku jawab aja enggak. Dan anehnya dia nggak diundang di acara pernikahan anaknya Pak Marwan. Jawab Rangga. Mana mungkin nggak diundang? Mungkin pas bagi undangan dia nggak ada di tempat atau pulang. Tapi meski begitu tadi siang kan bisa dia nerima undangannya. Ucap Arsy. Mungkin yang bagian lupa ngundang Mahendra, ujar Rangga. Bisa jadi. Yuk kita temui pengantinnya, sekalian ngasih amplop. Ucap Arsy. Arsy dan Rangga pun maju ke pelaminan untuk mengucapkan selamat pada kedua mempelai. Tidak lupa mereka memberikan amplop pada atasannya. Setelah selesai, mereka pun menikmati hidangan yang sudah disediakan. Tepat pada pukul 10 malam Arsy berpamitan pulang dengan atasannya, begitu juga dengan Rangga. Mereka pun berpisah di tempat parkir. Saat melewati jalan yang tadi dia lewati, Arsy melihat beberapa mobil mengantri panjang. Hampir jam ke-11. Jadi mereka razia di jalan ini juga? Gumam Arsy. Setelah menunggu hampir 45 menit, giliran Arsy pun tiba. Arsy? Sapa Mahendra. Kamu ikut razia? Aneh sekali kalau kamu nggak diundang. Tanya Arsy. Nggak apalah. Hitung-hitung ngurangi pengeluaran amplop. Ucap Mahendra sembari terkekeh. Selamat malam Bu, boleh perlihatkan SIM, STNK, dan kartu identitas lainnya. Salah seorang anggota polisi. Apa yang kamu lakukan? Dia ini salah satu tim reserse. Arsy pergilah. Ucap Mahendra. Maaf Pak, tidak bisa. Kita sedang diawasi CCTV sekarang. Kata atasan siapapun orangnya, harus diperiksa, meskipun itu anggota reserse sekalipun. Kamu? Lihat pangkat kamu itu apa? Kamu baru jadi polisi kemarin sore berani bicara seperti itu dengan seniormu? Tanya Mahendra, yang membuat polisi muda itu terdiam. Mayan, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Kita semua sama, kita teman sejawat. Dalam tugas tidak ada yang tinggi atau rendah. Apa yang dia lakukan sudah benar. Kerja bagus Pak Sandy. Lakukan tugasmu sebagaimana mestinya. Ucap Arsy sembari menyodorkan beberapa kartu identitas yang diminta. Maaf ya Bu, kami harus memeriksa mobil Ibu kalau berkenan. Ujar Sandy. Silakan. Ucap Arsy. Arsy dan Mahendra mengobrol di samping mobil, sembari melihat apa saja yang dikerjakan oleh polisi yang sedang mengerjakan tugasnya. Sandy mengernyitkan dahinya saat dia menemukan bungkusan hitam tepat di bawah jok mobil kemudi. Maaf Bu, ini apa? Tanya Sandy. Apa itu? Arsy balik bertanya. Apa boleh kami membukanya? Tanya Sandy. Silakan. Jawab Arsy tanpa rasa curiga.
Sandy dan teman-temannya menggunting bungkusan hitam yang lumayan tebal dan berlapis-lapis. Dan terakhir mereka melihat bungkusan coklat di dalamnya. Saat dibuka, Arsy dan yang lainnya terkejut karena di dalamnya berisi narkoba jenis sabu yang ditaksir beratnya mencapai 3 kilogram. "Periksa tempat lainnya," ucap Sandy. Dan alangkah terkejutnya, mereka menemukan bungkusan yang sama di jok sebelah kemudi, dengan barang jenis dan berat yang sama. "Arsy, kau! Mean, demi Allah itu bukan punyaku. Aku tidak tahu kenapa benda laknat itu ada dalam mobilku. Aku pasti sudah dijebak, seperti orang yang sudah menjebak teman kakakku waktu itu," jawab Arsy. "Maaf, Bu. Dengan terpaksa kami harus membawa ibu ke kantor polisi untuk diperiksa secara lanjut," ucap Sandy. Karena merasa tidak bersalah, Arsy bertindak kooperatif. Sepanjang jalan gadis itu berpikir keras tentang siapa yang sudah menjebaknya. Bab ke-369, JDMPS 3, berembuk. Drap, drap, drap. Langkah kaki tergesa-gesa mendekati ruang tahanan. Sementara di dalam sel Arsy tampak mondar-mandir berpikir dengan keras tentang siapa yang sudah menjebaknya. "Arsy," seru Rangga dengan nafas berantakan. "Rangga, kamu percayakan kalau aku nggak melakukan itu. Aku tidak mungkin menjual barang haram itu. Ini pasti ada yang ingin menyingkirkan aku," tanya Arsy. "Aku percaya 1000% bukan kamu pelakunya. Kamu benar, sepertinya anjing dari gembong itu sengaja ingin menyingkirkanmu karena sudah dianggap berbahaya bagi mereka. Dan bisa jadi korban selanjutnya adalah aku. Tadi aku ditelepon Mahendra, makanya aku langsung belok ke sini," jawab Rangga. "Ini bukan kasus main-main, Rangga. Ini bicara tentang 6 kilogram sabu. Aku bisa terancam hukuman mati kalau sampai aku tidak bisa menemukan bukti